Tema adalah keluargaku bagi Yesus. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca ayat mas yang diberikan kepada saya, saudara, di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ya, saya ingin sekali saudara bersama dengan saya akan membaca ayat ini dengan keras, yakin, ya, percaya. Tidak hanya dibaca tapi kita harus melakukannya. Amin, Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama Ulangan 6 ayat 6 dan 7. 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Ya, saudara, ini sebuah tema yang luar biasa sekali. Kita rindu selamat tidak hanya kita saja, tapi kita rindu yang selamat seisi keluarga, seisi rumah kita juga mengalami kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan. Nah, saudara, saya akan membuka dengan perkataan bahwa lembaga pernikahan itu adalah sebuah lembaga yang pertama ada di dunia, dan lembaga ini dibentuk oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi sebelum Allah membentuk laki-laki maupun perempuan, ini dalam kitab Kejadian. Kalau nanti saudara memiliki waktu, silakan baca Kejadian 1 ayat 4, ayat 10, ayat 12, ayat 18, 21 dan 25. Nah, di sana dinyatakan bahwa Tuhan itu menyatakan apa yang dijadikannya itu baik. Ya, semuanya baik yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi saudara akan membaca berikutnya bahwa setelah Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan, nanti digaris bawahi, maka Tuhan menyatakan bahwa apa yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi tidak hanya baik saja, tapi sungguh amat baik. Dan itu ditulis di dalam Kejadian 1 ayat 31. Nanti PR di rumah dibaca. Nah, saudara-saudara, jadi ketika manusia itu seorang diri saja, di awal Allah menjadikan Adam, Allah juga menyatakan bahwa seorang diri itu tidak baik. Ya, Kejadian 2 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Yaitu siapa, Bapak Ibu? Hawa. Maka Allah menciptakan perempuan sebagai penolong bagi Adam. Lalu setelah itu saudara-saudara akan melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, tidak menurut gambar yang lain. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Dan Allah memberkati mereka. Perhatikan, tadi di awal saya katakan lembaga pernikahan adalah lembaga yang pertama ada di dunia, dan itu dibentuk oleh Tuhan. Ya, jadi ketika kita membaca Kejadian pasal yang pertama ayat 27-28, mari kita perhatikan bahwa Allah memberkati mereka. Ya, sekarang semua yang menikah, anak-anak Tuhan, seharusnya minta diberkati di rumah Allah. Lalu saudara, ada firman. Firman-Nya adalah beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
lewat 2 ayat ini saudara akan memperhatikan bahwa Allah menciptakan keluarga. Amin Bapak Ibu. Allah menciptakan keluarga. Di awal Allah menciptakan apa tadi saudara? Pernikahan. Ya, lalu kemudian bertambah Allah menciptakan keluarga. Suami, istri, anak ya. Nah saudara-saudara, ketika Allah menciptakan keluarga tidak begitu saja. Tadi ayat 28 kita membaca Allah memberkati keluarga. Dan selain itu Allah memberi kuasa kepada keluarga. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk memelihara semua ciptaan Allah itu diserahkan kepada manusia, kepada keluarga. Untuk apa saudara? Memelihara semuanya diciptakan. Dan selain itu juga Allah memberikan peraturan untuk keluarga. Nah, ini yang sering tidak dilakukan. Oleh sebab itu lalu terjadi seperti yang tidak digambarkan oleh Allah. Allah menciptakan keluarga itu supaya menjadi keluarga ini akan memiliki, menghasilkan keturunan. Keturunannya apa saudara? Keturunan ilahi. Ya, seperti tadi yang saudara nyanyikan, bersama keluargaku. Mari kita melihat dalam Kolose pasal yang ketiga. Ini aturan yang Tuhan beri. Ayat 18 sampai 20 ya. Mari kita melihat Allah memberi peraturan untuk keluarga. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya keluarga itu berjalan selaras dengan apa yang Allah cita-citakan. Karena Tuhan mempunyai tujuan atas keluarga. Yang pertama, aturan pertama, istri tunduk kepada suami. Memang seharusnya demikian ya, karena Tuhan menciptakan terlebih dahulu laki-laki daripada perempuan. Lalu yang kedua, suami juga diberikan aturan, kasihi istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Lalu yang ketiga, anak-anak, taati orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, ini saudara, aturan yang Tuhan berikan dalam keluarga. Pasti sebelum saudara diberkati dalam pernikahan, hamba Tuhan, gembala itu memberi pranikah ya. Dan diantaranya aturan yang harus diikuti. Suami harus mengasihi, istri harus tunduk. Ya, tunduk di sini bukan ngawulo ya saudara. Tunduk di sini sepadan sebagai penolong. Taat ya. Tidak boleh melawan suami. Nah, kalau aturan ini diturut, maka kita akan melihat anak-anak akan taat kepada orang tua. Nah, inilah keluarga yang dicita-citakan oleh Allah kita. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan? Sekali lagi saya katakan, keturunan ilahi. Ya, keturunan yang benar-benar takut sama Tuhan. Saya ini menyelidiki lewat 2 contoh keluarga. Sebelumnya saudara akan melihat di dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayat 15. Ya, bunyinya demikian. Ini sudah ada, sudah saya tulis saudara. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan suami istri, yaitu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya, jadi memang Tuhan hanya menciptakan laki 1 perempuan 1. Ya, tidak ada laki 1 perempuan 3. Ya, tidak ada.
atau laki 2, perempuan 5. Tuhan hanya menciptakan 1 dan 1 sama dengan 1. Karena apa saudara? Tuhan mempunyai kerinduan. Lewat pasangan itu akan lahir keturunan ilahi, ya, keturunan yang takut sama Allah. Maka untuk melahirkan keturunan ilahi, anak-anak itu harus diajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti ayat tadi yang kita baca, Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Ajar, didik anak-anakmu. Engkau yang sudah percaya, engkau yang sudah mengerti firman. Firman yang kita dengar akan kita berikan kepada anak-anak kita. Kapan sudah saudara? Nah ini yang sering kali kita kehilangan, yaitu kesempatan. Ya, komunikasi itu tidak jalan lancar. Beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa, di gereja kami itu punya tema tahunan. Salah satu tema yang saya ingat tapi saya lupa tahunnya berapa itu saudara, adalah berbicara juga tentang keluarga. Seperti malam hari ini, strong family. Keluarga yang kuat akan menghasilkan strong church, gereja yang kuat. Kalau keluarga kuat, jemaat itu terdiri dari keluarga-keluarga yang mencintai, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, nanti akan lahir gereja yang kuat. Nah, gerejanya kuat, didukung oleh keluarga-keluarga yang bertobat, ya, keluarga yang cinta Tuhan. Lalu akan menghasilkan community, strong community, komunitas, masyarakat yang kuat. Jadi saudara, intinya kalau dulu di ilmu biologi itu saya belajar, tapi sudah lama lupa ya. Bapak Gembala saudara mesti mengerti yang namanya sel, ya. Itu kecil sekali, tapi di sel itu ada satu titik yang namanya inti. Jadi saudara-saudara, yang pokok, yang inti dari kehidupan masyarakat yang sehat, yang kuat, itu letaknya itu pada keluarga. Sebab itu keluarga sangat penting. Nah, keluarga ini bisa menjadi keluarga yang didambakan oleh Allah, yaitu keluarga ilahi, akan melahirkan ilahi. Yaitu kalau bapak dan ibu benar-benar memakai firman, ya, percaya, tidak hanya asal percaya, tidak hanya asal beriman, tapi percaya, bertindak, beriman, berbuat. Nah, ini apa yang sebenarnya akan kita kerjakan pasangan bapak ibu, yaitu menyediakan waktu. Ya, sekali lagi, menyediakan waktu untuk anak-anak kita. Dalam sebuah penelitian di antara keluarga-keluarga, ditemukan 2 keluarga. Mungkin saudara pernah membaca cerita tentang hidup yang benar nyata dari keluarga Jonathan Edward dan keluarga Max Jukes. Nah, saudara, ini keluarga ini hidup di tempat yang sama, yaitu di Amerika. Tentu penyelidikan penelitian ini saudara tidak 1 tahun 2 tahun, tapi makan waktu berpuluh-puluh tahun. Saya enggak tahu ini kok bisa-bisanya ya. Iya, ada orangnya saudara. Kesaksian dari 2 keluarga di Amerika yang sama-sama tinggal di New York. Dan kesaksian ini hasil dari penelitian yang dilakukan oleh seorang sarjana yang bernama Benjamin Warfield. Ini dari Princeton, Amerika Serikat. Dia mengambil sampel contoh 2 keluarga, yaitu keluarga Jonathan dan keluarga Max Jukes, ya saudara. Dalam penelitian yang waktu panjang, kita melihat sebuah hasil penelitian. Nah, ini jadi pengalaman benar ini, tidak hanya teori aja, tapi betul-betul terjadi. Keluarga Jonathan itu
hidup di sekitar abad 17-18 ya. Dua-duanya sama-sama. Saya bercerita tentang keluarga Jonathan terlebih dahulu. Ini keluarga yang mengasihi Tuhan, seperti saudara, bapak, ibu yang ada pada malam hari ini. Hidupnya takut sama Tuhan. Dan Jonathan ini kemudian menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, pengkhotbah yang dia terkenal di abad ke-18. Tuhan kasih pasangan hidup seorang ibu yang juga mencintai Tuhan, yaitu Ibu Sarah. Saudara, mereka dikaruniai 11 anak. Jadi bukan satu ya, 11. Mereka keluarga ini, keluarga hamba Tuhan ini benar-benar mencintai, mengasihi, melayani Tuhan. Dalam keluarganya terlebih dahulu dia mendidik anak-anaknya supaya takut sama Tuhan. Jadi setiap minggu dia melegakan, walaupun Jonathan ini sibuk dalam penginjilan, pelayanannya sebagai hamba Tuhan, tapi dia memberi waktu untuk anak-anaknya pergi ke sekolah minggu. Dia mengantar anak-anaknya di setiap dia punya waktu, kesempatan. Sesibuk apapun mereka pasangan suami istri selalu memberi waktu untuk anak-anaknya. Tadi Ulangan 6 yang kita baca, ya toh. Didik anakmu tidak seminggu sekali diserahkan guru sekolah minggu. Pokoknya sudah ibadah hari Minggu, terserah gurunya mau diajarkan apa. Tidak seperti itu ya. Pasangan suami istri ini benar-benar memperhatikan pendidikan, memperkenalkan. Tidak hanya cukup dengan guru sekolah minggunya, tapi dia selalu menceritakan di setiap kesempatan, di meja makan, doa bersama, malam hari, doa bersama, mau tidur diceritain cerita tentang firman Tuhan. Jadi seperti Ulangan pasal 6 yang kita baca tadi dipraktekkan oleh keluarga Jonathan. Dan keluarga ini, saudara-saudara, adalah satu-satunya tempat di mana mereka pasangan suami istri ini memegang tanggung jawab sepenuhnya 11 anak itu. Dan benar-benar mereka diajarkan untuk disiplin. Ya, disiplin dengan Tuhan. Saudara-saudara, kemudian apa hasilnya? Kita lihat hasilnya dari keluarga Jonathan. Ya, ini tadi kan saya bilang penelitian, jadi tidak usah sanksi. Ini benar terjadi. Kalau saudara mau contoh dan mau melihat keturunan ilahi, keturunan yang berhasil, silakan praktekkan apa yang keluarga Jonathan lakukan. Nah, saudara, selang berapa waktu kemudian ditelusuri lagi, keluarga ini sudah menghasilkan 1000 keturunan. Wah. Ini menyelidiki tidak mudah ya saudara, meneliti ini tidak mudah. Di antara 1000 itu 13 orang jadi rektor sebuah universitas terkenal. 65 orang jadi profesor, 3 orang jadi senator Amerika Serikat, 30 orang jadi hakim, 100 orang jadi pengacara, 100 orang jadi pendeta, 1 orang jadi wakil presiden, 66 jadi dokter, 100 jadi penginjil, 1 orang jadi istri presiden, 1 orang lagi jadi pemeriksa keuangan Amerika Serikat. Dicatat bahwa keturunan Jonathan Edward ini tidak pernah merugikan negara. Bahkan mereka itu menguntungkan, kasih kontribusi yang tidak ternilai buat Amerika Serikat. Wow, luar biasa ya saudara. Hasil dari apa saudara? Pendidikan firman Tuhan. Hasil dari saudara memberikan waktu. Hasil dari komunikasi 2 arah. Jadi tidak hanya kita mendikte anak-anak saja, jangan ini, jangan ini, jangan ini, tidak. Tapi jadi pelaku, jadi teladan. Bapak Ibu jadi teladan terlebih dahulu. Jangan kau rajin ngantarkan anak-anakmu ke sekolah minggu, sementara engkau sendiri enggak pernah ibadah. Ada di sini? Sregep kalau ngeterke anak-anak ke sekolah minggu, tapi enggak pernah ibadah. Di sini mungkin tidak ada, tapi di Parahan ada, saudara-saudara. Ya, ibu yang seperti itu kalau ngeterke anaknya sregepe
tidak karuan, tapi dia sendiri tidak pernah ibadah. Nah, kita lihat hasil yang kedua. Ya, silakan kalau saudara mau meneliti. Hasil yang kedua, Max Jukes. Max Jukes ini adalah orang yang hidup sejaman dengan Jonathan. Jadi seumur. Tapi dia ini orang ateis, saudara. Tidak takut sama Tuhan, tidak beriman, hidupnya tidak punya prinsip, dan tentunya juga tidak pernah beribadah. Ya toh, ia tinggal di New York, menikah dengan seorang perempuan yang juga tidak takut sama Tuhan. Jadi sama-sama. Mereka pun tidak pernah membawa anak-anak kepada Tuhan dan beribadah di gereja. Max Jukes seorang pemabuk karena ia tidak pernah memiliki pekerjaan tetap. Kebiasaan mabuknya membuat ia tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya. Nah, selang puluhan tahun diselidiki, keluarga Max Jukes ini memiliki 540 keturunan. Jadi lebih sedikit keturunannya. 310 mati sebagai pengemis, 150 masuk penjara, 7 orang jadi pembunuh. Keluarga Max Jukes selalu merugikan negara sebesar 12 miliar tiap tahun. Ya, saudara lihat ya, ini sebenarnya rentetannya masih panjang sekali. Saya potong aja. Coba lihat, ini sebuah kenyataan. Ya, kalau kita tidak mendidik anak-anak dengan baik, gagal. Jadi saudara, penyebab kegagalan dalam keluarga, saya sekarang memberi contoh, adalah apabila di dalam keluarga itu seorang pemimpin tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi artinya tidak melakukan tugasnya dengan baik. Nah, kalau seorang pemimpin tidak melakukan tugasnya, tadi kalau pemimpin itu kan bapak, ayah, harus apa tadi ya? Hanya satu saja yang saya baca. Tugasnya apa ya? Hai bapak-bapak, untuk mengasihi istri, lalu mendidik anak-anak. Nah, itu tugas. Tapi ini tidak berfungsi. Ya seperti Max Jukes, dia tidak berfungsi. Itu sebabnya keluarganya amburadul. Ini sebuah ironi, ya. Saya baca ini sudah lama sekali, tapi ini sebuah contoh yang mengejutkan. Awal saya baca, saya kaget loh. Wah, ini orang ini dulu, wah, saya kagum. Tapi ketika saya melihat ada sebuah sisi gelap. Karena apa? Keluarga, saudara. Mari saya bacakan ya. Contoh Daud. Ya, saudara mesti kaget toh. Kalau Daud itu apa, saudara? Wah, pemenang ya. Melawan siapa? Goliat. Gede dhuwur, kalah sama Daud yang kecil, ganteng ya. Saudara, mari kita lihat siapa Daud. Daud adalah salah satu contoh dari seorang pemimpin yang gagal membawa keluarganya. Daud itu mampu mengurus banyak hal dengan sukses. Ya, saudara lihat dia berhasil. Tidak hanya mengalahkan Goliat, singa, beruang, tapi dia berhasil menyatukan 12 suku Israel menjadi satu bangsa. Wow, luar biasa. Dia adalah arsitek militer yang hebat. Dan dia berhasil mendirikan ibu kota dan membawa pulang tabut Allah ke Yerusalem, ini ibu kota. Dan dia membuka jalan bagi pembangunan bait Allah. Tuhan berkati Daud luar biasa. Ia menulis banyak mazmur yang indah. Saya suka karena mazmurnya banyak dikubah jadi pujian. Namun menyangkut urusan keluarga, Daud gagal total. Anak-anaknya pun kemudian memberontak kepadanya. Siapa, saudara? Absalom. Ya,
dan saling membunuh. Amnon dibunuh Absalom karena Amnon mencemari adik Absalom, Tamar. Wah, saudara, kalau membaca riwayatnya, ternyata di balik kesuksesan ada sisi gelap Daud, dan itu menyangkut keluarga. Tampaknya Daud memang kurang memperhatikan keluarga. Ia banyak sekali menulis mazmur, tetapi tidak ada mazmur yang ia tulis mengenai anak-anaknya. Ia berdoa memohonkan pengampunan bagi pasukannya, mendoakan Yonatan sahabatnya, juga Saul musuh bebuyutannya pun ikut didoakan. Tetapi tidak untuk keluarganya. Silakan kalau saudara mau memeriksa. Ya, kita tidak pernah membaca mazmur dan doa yang ditulis oleh Daud untuk keluarganya. Dan Daud pun menuai hasil dari sikap kurang perhatian kepada keluarga. Nah, ini sebuah ironis, ya saudara, dan ini sebuah contoh yang nyata. Jangan sampai kita ini mendapat malapetaka seperti Daud. Karena dia gagal sebagai seorang pemimpin. Dia tidak punya waktu untuk pekerjaannya, oke, ya. Kesenangannya bagus, tapi buat keluarga. Walaupun Daud mencintai keluarganya, saudara, tapi hanya sekedar mengasihi. Dia tidak pernah duduk bersama, ya, dengan anak-anaknya lalu diajar firman, nggak pernah. Tidak ada waktu buat anak-anaknya. Dan itu sebabnya anjuran firman sore hari ini di saat saudara berulang tahun, ya, dengan tambahnya usia itu tambah semangat, tambah setia, tambah rajin, ya, tambah bertumbuh, tambah maju, berkembang, dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya ingin mendengar bahwa setelah ulang tahun ini saudara makin bertumbuh, tidak hanya kuantitas tapi kualitas, dalam seperti pujian membawa keluarganya kepada Tuhan. Jangan ada miskomunikasi, cari komunikasi yang terbaik. Yang pertama, jangan sampai pemimpin itu tidak melakukan tugas, gagal sebagai pemimpin, lalu tidak membawa anak-anaknya untuk terus-menerus diajarkan dengan firman Tuhan. Sekarang mari kita melihat beberapa hal di khotbah terakhir ini yang harus diperhatikan, dan ini harus dibangun dalam keluarga kita. Yang pertama, yaitu kita harus mengakui bahwa anak itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan oleh sebab itu kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh mendidik, menjaga, mengasihi, membawa mereka dengan segenap hati kepada Tuhan. Ya, mengakui itu anugerah, anak itu titipan Tuhan. Jadi harus kita openi dengan baik, tidak boleh lengah. Kalau sampai anak-anak itu tidak jadi, kita bertanggung jawab sama Tuhan. Nah, itu anugerah yang harus kita didik, kita jaga, kita kasihi dengan segenap hati. Karena kita bertanggung jawab sama Tuhan. Mengasihi tanpa syarat, melakukan disiplin. Anak-anak diajar disiplin dengan konsisten. Artinya kita tidak hanya memerintah, ya, disiplin itu apa, komunikasi hanya satu arah saja, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tapi yang memberikan peraturan tidak melakukan. Hargai bakat anak-anak, ya, jangan paksakan kehendak kita kepada mereka. Mereka punya bakat, talenta sendiri. Hargai dan bersedia kalau kita salah itu minta maaf. Itu mengajar anak-anak, ya, supaya anak-anak kalau salah juga berani membuka diri. Ya, dan terakhir, intim.
komunikasi dua arah. Sediakan waktumu yang terbaik buat anak-anak kita. Saudara, kita tidak hanya mendidik dengan peraturan saja, tapi kita mau mendidik mereka dengan sebuah keteladanan hidup, yaitu lewat Bapak Ibu. Ya, kalau ingin anak-anak saudara jadi, Bapak Ibu harus jadi teladan terlebih dahulu. Sama Tuhan serius, sungguh-sungguh, melayani benar, memiliki kasih betul, ya, dan anak-anak akan melihat apa yang saudara lakukan. Maka mereka akan meniru. Anak-anak itu kan suka niru, ya, niru papahnya yang laki-laki, niru ibunya yang perempuan. Jadi kalau yang ditiru bagus, anakmu akan jadi elok, bagus. Tapi kalau yang ditiru amburadul kayak keluarga Max Jus, akhirnya tidak ada keturunannya yang kasih kontribusi sama negara, adanya merugikan melulu. Ya, dan jangan sampai seperti Daud. Ya. Kalau kita berhasil di satu sisi, awas ingat keluarga itu paling dekat dengan kita. Jadi harus juga yang utama keluargamu. Ya, kita akan melayani Tuhan bersama keluarga kita. Puji Tuhan, biar berkat yang singkat yang saya sampaikan pada malam hari ini akan menjadi renungan buat saudara. Seperti apa pujian yang kita nyanyikan itu terjadi dalam hidupmu, dalam hidupku.